SMK Negeri 1 Kota Serang adalah sebuah sekolah menengah kejuruan negeri di Kota Serang, Banten. Secara resmi sekolah ini berdiri pada 1 Agustus 1962 dengan nama Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas atau SMEA Negeri Serang. Sebagai guru yang ditugaskan untuk menjadi pimpinan adalah Dr. Andes Suroto, guru SMEA Negeri Bandung. Gedung pertama yang digunakan berlokasi di Jalan Kyai Haji Samun Serang, yang sekarang menjadi kantor pemerintah daerah atau Pemda Serang. Dan sejak tahun 1980, SMEA Negeri Serang menempati kampus di Jalan Kyai Haji Fatah Hasan nomor 88 Serang. SMEA Negeri Serang saat itu memiliki beberapa jurusan, diantaranya tata buku, tata usaha, tata niaga, dan koperasi. Setelah diberlakukannya kurikulum 1994, SMEA Negeri Serang berubah nama menjadi SMK Negeri 1 Kota Serang dengan jurusan 1. Akuntansi, 2. Administrasi perkantoran atau sekretaris, 3. Manajemen bisnis atau penjualan, 4. Manajemen koperasi. Sejak tahun 1988, jurusan manajemen koperasi dihapuskan. Dalam perjalanannya dari sejak berdiri sampai sekarang, SMK Negeri 1 Kota Serang telah mengalami pergantian beberapa kepala sekolah. Adapun kepala sekolah SMK Negeri 1 Kota Serang saat ini yaitu Bapak Maksudi Zain Mutakin MPD. Sejak tahun 2005 sampai sekarang, SMK Negeri 1 Kota Serang memiliki 3 bidang keahlian dengan 7 program keahlian yaitu 1. Bidang bisnis dan manajemen dengan program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, serta bisnis daring dan pemasaran. Kedua, bidang teknologi informasi dengan kompetensi keahlian desain komunikasi visual serta teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ketiga, bidang pariwisata dengan kompetensi keahlian akomodasi perhotelan serta jasa buka. Lalu pada tahun 2016, bidang pariwisata menambahkan jurusan baru yaitu tata busana. Sebagai SMK Pusat Keunggulan, SMK Negeri 1 Kota Serang mempunyai visi dan misi yaitu visi terwujudnya SMK yang bermutu, unggul, dan prestasi, menghasilkan lulusan berkarakter, berjiwa wirausaha, dan mampu mengembangkan keunggulan lokal dan berdaya saing global. Dengan misi 1. Mengutamakan layanan pembelajaran bermutu, menyiapkan lulusan yang religius, tanggung jawab, mandiri, dan memiliki daya saing. 2. Mempersiapkan siswa yang peduli dengan kearifan lokal, lingkungan bersih, sehat, dan bertanggung jawab. 3. Menyiapkan lulusan yang kompeten untuk memasuki dunia kerja dalam rangka mengisi pasar lokal maupun global. 4. Menyiapkan lulusan agar menjadi warga negara yang produktif, kreatif, mandiri, dan memiliki jiwa wirausaha. 5. Menyiapkan lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau disebut juga dengan MPLB merupakan jurusan yang berfokus pada administrasi perkantoran. Dalam jurusan ini, siswa-siswi diharapkan mampu untuk mempelajari kemampuan dasar dalam administrasi perkantoran, seperti surat menyurat, mengetik 10 jari, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1994, jurusan MPLB hadir di SMK Negeri 1 Kota Serang dengan nama awal Administrasi Perkantoran, kemudian berubah menjadi Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, hingga sekarang menjadi Manajemen Perkantoran atau disebut MPLB. Penjelasan lebih rinci akan dijelaskan dalam video berikut. Program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu merupakan salah satu program keahlian yang sudah ada sejak SMKN 1 Kota Serang berdiri. Kemudian program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini untuk sekarang pada kurikulum Merdeka merupakan program baru hasil konversi sebagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 165/M/2021.
tentang program SMK Pusat Keunggulan. Dalam program keahlian ini terdapat salah satu konsentrasi keahlian, yaitu jasa administrasi perkantoran, yang hal ini sangat selaras dengan kebutuhan industri serta sejalan dengan perkembangan kebijakan pemerintah. Karakteristik dari program keahlian manajemen perkantoran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kurikulum program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis mengadopsi pada unit-unit yang tercantum dalam skema sertifikasi KKNI level 2. Kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis di SMK N1 Kota Serang ini melibatkan PT Barata Indonesia Persero sebagai mitra industri, sehingga kurikulum yang dirancang atau dibuat selalu berpedoman atas saran, masukan, dan kebutuhan dari industri. Jurusan Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis pula memiliki 11 guru produktif, yaitu 1. Haji Zahratul Uyun, SSOS MAP, selaku Ketua Program Keahlian atau Jurusan Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis. 2. Haji Wirdayati, SPD, selaku Bendahara Jurusan Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis. 3. Erlin Suharlina, SSOS, selaku Sekretaris 1 Jurusan Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis. 4. Ani Fitriani, SPD, selaku Sekretaris 2 Jurusan Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis. 5. Haji Raudatul Munawwaroh, SPD MSI, selaku Seksi Kerohanian Jurusan Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis. 6. Haji Widiawati, SPD MSI, selaku Seksi Humas Jurusan Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis. 7. DRA Haji Suhayati, MSI, selaku Seksi Kedisiplinan. 8. Amalia Khotimah, MPD, selaku Seksi Kedisiplinan. 9. DRA Haji Iis Sutarsi, selaku Seksi Kesejahteraan. 10. Herina Purwanti, SPD, selaku Seksi Konsumsi. 11. Ririn Feriana Hadiputri SE, selaku Seksi Dokumentasi. Jurusan MPLB mempunyai visi dan misi. Visi dari jurusan MPLB yaitu terwujudnya lulusan yang memiliki passion dan vision di bidang administrasi perkantoran. Misi dari jurusan MPLB yaitu terwujudnya siswa program keahlian MPLB menjadi lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, memiliki kreativitas dan kemandirian tinggi, kritis, dan kompeten dalam menghadapi persaingan global. Yang ketiga, melibatkan industri dan dunia kerja dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Jurusan MPLB mempunyai segudang prestasi, yaitu yang pertama, juara ketiga LKS tingkat nasional tahun 2014. Yang kedua, yaitu jurusan MPLB menjadi pusat belajar bagi guru-guru produktif seluruh Indonesia pada tahun 2020 hingga 2021, yaitu pada program Re-and Upskilling yang melibatkan industri dan tempat magang bagi guru-guru seluruh Indonesia. Di dalam ini, perwakilan kelas 11 MPLB juga berhasil menorehkan prestasi dengan mendapatkan juara 2 dalam lomba debat jurusan, yang disusul dengan perwakilan kelas 10 MPLB yang meraih posisi pembicara terbaik kedua. Kemudian, jurusan MPLB mempunyai 6 mapel keahlian jurusan. Yang pertama yaitu konsentrasi MP1. Konsentrasi MP1 berfokus pada kepegawaian. Dalam mapel keahlian ini, siswa-siswi diajarkan untuk mampu mempunyai etika yang baik dalam bertelepon, serta mempunyai kemampuan untuk bertelepon baik secara formal, setengah formal, dan non-formal. Siswa-siswi juga diajarkan untuk dapat bertelepon dengan menggunakan bahasa Inggris. Mapel keahlian jurusan yang selanjutnya yaitu MP2. Pelajar keahlian jurusan ini berfokus pada humas dan keprotokolan. Mapel keahlian ini mengharapkan siswa-siswi mampu untuk menjadi seorang praktisi humas atau public relation yang berkompeten. Di sini siswa-siswi mempelajari tentang humas secara rinci, tata cara menjadi seorang public relation yang baik, serta cara untuk mempromosikan produk serta usaha kepada khalayak umum. Mapel keahlian jurusan yang selanjutnya yaitu konsentrasi MP3. Mapel keahlian jurusan ini berfokus pada ekonomi bisnis.
Dalam mapel keahlian ini, siswa-siswi diajarkan mengenai ilmu ekonomi dan bisnis. Siswa-siswi juga dibimbing untuk mampu berinvestasi serta memulai peluang bisnis. Seperti praktik peluang usaha, di mana siswa-siswi dalam satu kelas berinvestasi, kemudian hasil investasi digunakan sebagai modal untuk peluang usaha. Salah satunya adalah peluang usaha dalam bidang kuliner. Selanjutnya yaitu mapel keahlian jurusan konsentrasi MP4. Mapel keahlian ini berfokus pada sarana dan prasarana. Siswa-siswi diajarkan berbagai macam keahlian seperti mengetik dengan 10 jari, mengetik buta. Siswa-siswi juga diajarkan bagaimana cara mengetik dengan cepat serta membuat surat, mulai dari tahap awal pengetikan surat hingga tata cara membuat kop amplop surat. Kemudian mapel keahlian jurusan selanjutnya yaitu konsentrasi MP5. Mapel konsentrasi ini berfokus pada bidang keuangan. Siswa-siswi pembelajaran bagaimana cara membuat laporan keuangan, bukti kas masuk, bukti kas keluar, rekapitulasi form pengajuan dana kas kecil. Dengan adanya mapel keahlian ini, siswa-siswi diharapkan mampu menjadi seorang staf administrasi yang baik. Keahlian yang terakhir yaitu pilihan MP. Mapel keahlian ini berfokus pada bahasa Jepang. Tujuan diadakannya pembelajaran bahasa Jepang pada siswa-siswi MPLB adalah agar mereka mampu menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, sehingga mereka dapat lebih mudah beradaptasi dalam dunia kerja, terutama apabila mereka bekerja di perusahaan asing, khususnya Jepang. Mapel keahlian ini juga mengajarkan siswa-siswinya untuk mengenal budaya Jepang seperti dengan diadakannya praktek membuat sushi. Dengan demikianlah, itu seluruh mapel keahlian jurusan yang ada di jurusan MPLB.